Kalau secara pribadi saya melihat dia itu orang yang apa bahasanya itu attract persahabatan, attract perkawanan. Jadi orang yang kalau misalnya kita itu sama orang itu mengaku-ngaku bahwa kita itu sahabatnya si A atau si B, itu Pak Dawami tidak. Dia itu asal ketemu orang dia aku sebagai kawan baiknya, sahabatnya. Jadi orang-orang yang kenal Pak Dawami itu merasa dia orang yang paling dekat kenal sama Pak Dawami. Mungkin saya juga termasuk merasa paling dekat gitu. Dia buat begitu. Saya kenal dia waktu zaman masih belum apa-apa sih. Tapi dia bisa mengakui saya sebagai keluarganya, sebagai sahabatnya. Dan itu memberikan berkah kepada kawan-kawan itu menjadi suatu komunitas yang mempunyai nilai persahabatan yang tinggi. Sosok Bapak Ahmad Dawami secara pribadi itu beliau itu penuh kasih sayang baik terhadap keluarga maupun kita sebagai staf dan karyawannya ya Pak. Terlihat dari kita berinteraksi dalam bekerja gitu kan, beliau itu sangat humble. Apapun pendapat-pendapat kita yang menurut kita mungkin cenderung biasa gitu kan, tapi dia bisa membuat kita tuh lebih termotivasi mengeluarkan pemikiran-pemikiran hal lainnya gitu loh. Jadi saya lihat dialah orang yang memberikan inspirasi di dalam perunggasan ini, melahirkan banyak generasi-generasi sebagai pengusaha-pengusaha peternakan maupun di dunia pendukungnya seperti obat hewan seperti saya. Kalau Bapak di industri ya, terutama Bapak ini satu periode di asosiasi GPPU yang saya ikuti gitu kan, beberapa gejolak perunggasan itu kan banyak sekali, apalagi ada COVID gitu kan, supply demand dan sebagainya. Itu nggak gampang untuk menyatukan pola pikir masing-masing stakeholder. Nah, beliau itu bisa menyamakan persepsi gitu kan Pak, memberikan wawasan hingga akhirnya tuh yang tadinya mungkin berbeda pendapat, akhirnya dengan berjalannya waktu beberapa kali mungkin kita ketemu dan diskusi, akhirnya ya bisa dirangkul dengan baik gitu kan Pak. Insinyur Ahmad Dawami merupakan tokoh dan praktisi kawakan yang sudah dikenal luas sepak terjangnya di industri perunggasan dalam negeri. Pria yang akrab disapa Dawami ini tidak hanya sebagai praktisi profesional. Dawami juga menggawangi berbagai asosiasi di industri perunggasan, seperti Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia, atau yang sudah dikenal dengan singkatan ARPUIN. Tak berhenti di situ, Dawami juga menjadi Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau GPPU untuk periode kedua. Asam garam yang sudah dirasakan oleh beliau di industri perunggasan, ia akan bagikan pada video rekam jejak kali ini. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal perunggasan atau ayam ras ya di Indonesia ini, itu dimulai sejak tahun 60-an, 60 lebih. Pada saat itu belum menjadi industri, tapi ada beberapa importer yang bergabung dalam Gapusi atau gabungan penggemar unggas Indonesia. Mereka impor ayam-ayam yang strainnya masih New Hampshire, kemudian Australorp dari Australia dan sebagainya, itu sebagai hobi. Tapi setelah melihat bahwa hobi ini bisa
multiplayerkan sebagai usaha, mereka mulai mempunyai breeding farm, mulai membibitkan ayam-ayam itu dengan mengambil parent stock dari luar negeri, yang kalau tidak salah itu pionirnya adalah perusahaan Missouri, perusahaan keluarga Missouri di Bandung, yang sampai sekarang masih eksis, dan dulu juga ada di Surabaya itu ada, ya, yang sekarang sudah tidak eksis lagi. Nah, begitu merasa bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi ayam yang dibutuhkan untuk kecerdasan dan imunitas tubuh bangsa ini diperlukan, mulai berkembang. Masuk ke tahun 80-an itu mulai ada yang mencoba untuk membuat integrasi. Jadi integrasi mulai dari hulu sampai ke hilir secara bertahap sementara itu. Dan penjualan anak ayam pada saat itu masih dalam sistem keagenan. Jadi yang dinamakan poultry shop. Tapi begitu masuk ke tahun 80, masuk ke tahun 90-an, sudah mulai berkembang peternak-peternak ayam komersial yang begitu cepat di seluruh Indonesia, terutama di Jawa pada saat itu. Penjualan anak ayam itu mulai langsung ke peternak-peternak. Langsung ke peternak, karena apa? Anak ayam ini merupakan produk yang kita sebut sebagai industrial product, bukan consumer product. Apa itu industrial product? Yaitu produk yang dibeli oleh konsumen tapi akan diproses lagi menjadi finished product. Jadi kalau ayam petelur ya akan menjadi telur, kalau ayam broiler ya akan menjadi live bird, kan begitu. Nah, terus berkembang sampai ke tahun 2000-an, itu terus maju sampai ke tahun 2010-an. 2010 sudah mulai masuk teknologi-teknologi baru, yaitu dengan perkandangan yang lebih bagus. Tadinya karena kadang-kadang open, kecil, tidak ada biosecurity dan sebagainya. Tapi sejak awal tahun 2000-an itu sudah mulai masuk teknologi baru yang kita impor dari luar negeri dengan sistem closed house, baik itu closed house maupun mungkin tunnel, ya, atau mungkin positive pressure. Itu semua demi efisiensi dan demi kesejahteraan hewan, animal welfare. Masuk ke tahun 2010 mulai bermunculan poultry shop, mulai hilang, kemudian bermunculanlah beberapa inti-inti yang membina peternakan melalui kemitraan, ya, dan otomatis akan diikuti dengan rumah potong ayam. Ini bagus, memang ini perubahan bagaimana mendekatkan produk ayam itu semakin dekat kepada konsumen, sehingga terintegrasi dari farm langsung ke rumah potong ayam, langsung sedekat mungkin ke konsumen. Selain jalur distribusi yang dipotong, juga harganya tentunya lebih bisa diterima oleh konsumen. Nah, sekarang pun juga berubah lagi. Tahun 2020 itu juga sudah mulai further proses itu marak, apalagi ditunjang dengan beberapa peraturan pemerintah yang mendukung. Next, ya. Nah, seperti halnya ancaman-ancamannya pasti ada, ya, karena kasus impor apa semua dan sebagainya, dan peraturan-peraturan pemerintah seperti Permentan 32 yang mewajibkan tentang import grand parent stock. Ya, dulu importnya final stock, kemudian parent stock, sekarang grand parent stock. Import grand parent stock itu juga diberikan persyaratan, ada beberapa persyaratan import grand parent stock yang ada di Permentan 32. Ayo, jangan telat kamu itu. Dikat bisa nanti omongan saya deh, ya, lagi ya, terus yang ada. Nah, oke. Ya, jadi persyaratan sekarang pemerintah itu juga mewajibkan bahwa semua stakeholder, khususnya yang importer grand parent stock itu harus punya rumah potong ayam, dan nantinya harus punya filter proses. Itu semua untuk memproteksi khususnya peternak-peternak kecil atau UMKM yang ada di Indonesia
Proteksi ada berbagai macam. Ya. Antara lain yang sampai sekarang Kepres nomor 10 tahun 2021 juga keluar bahwasanya untuk memproteksi harga atau memproteksi keuntungan peternak UMKM itu, peternak budidaya ayam broiler itu adalah ranahnya kemitraan. Nah, di sini perkembangannya artinya apa? Indonesia ini terus perunggasan ini berubah menjadi industri. Seperti hanya di negara-negara lain, semuanya sudah merupakan industri, sudah bukan lagi backyard farm. Itu yang minta maaf ya, itu memang sudah berubah sekarang ini. Dan nantinya kalau semua sudah mempunyai rumah potong ayam, mereka punya rumah potong ayam, apakah sudah selesai persaingan? Oh tidak, nanti akan terjadi kompetisi di dalam produk-produknya RPA. Nah, dari sini mereka akan punya ide untuk membuat yang namanya further processing, jadi proses food. Nah, kalau sudah further process, ini berarti persaingan sudah mulai berkurang. Di mana further process ini, ya, itu nanti ada beberapa spesifikasi tertentu pada produk further process ini. Punya fanatisme customer juga atau konsumen juga. Sebagai contoh, mungkin yang di Jogja akan membuat nugget rasa gudeg misalkan. Yang di Surabaya akan membuat nugget rasa rujak cingur misalkan. Yang di Padang nugget rasa rendang misalkan. Ya, yang di Sulawesi nugget rasa konro misalkan. Itu akan punya fanatis tersendiri. Itulah kira-kira perkembangannya. Cuman kalau ini sudah berkembang cukup besar, apakah pertumbuhan perunggasan di Indonesia akan terus tumbuh? Ini yang perlu kita hati-hati. Untuk future kita perlu hati-hati. Kasih contoh, makin tingginya produksi karena perubahan pola konsumsi masyarakat milenial itu yang menginginkan semuanya serba cepat dan instan karena mereka berdua suami istri juga bekerja biasanya. Mereka akan mengkonsumsi yang ready to cook atau ready to eat. Itu jelas itu. Nah, tapi ready to cook dan ready to eat ini sebenarnya yang banyak itu campuran-campuran, maaf, tepungnya juga banyak. Sehingga ayamnya itu mungkin paling sekitar 50% lah kurang lebih. Sisanya tepung. Nah, 50% ayam pun untuk mendapatkan efisiensi pasti akan didapatkan dari ayam-ayam yang ukurannya besar. Nah, kalau ayam ukurannya besar, otomatis pemeliharaannya akan lebih lama. Nah, kalau pemeliharaannya akan lebih lama, berarti siklus dalam 1 tahun akan lebih sedikit. Dan ini jumlah ayamnya juga pasti akan lebih sedikit. Jadi untuk di kemudian hari itu, di next ya, tahun 2030, tahun 2031 dan seterusnya, itu saya meyakini bahwa nanti akan pertumbuhan ayam ini akan sedikit melambat, pertumbuhan jumlah anak ayam, tapi efisiensi akan lebih tinggi dengan catatan berat badan ayam yang dijual itu akan lebih besar. Nah, itu kira-kira yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan, Indonesia ini kalau kita bilang konsumsi daging ayam broilernya itu masih rendah. Bahkan kalau kita bilang BPS mengatakan itu paling sekitar 11 kg sampai 12 kg per kapita per tahun. Itu BPS ya, kita harus ngikutin di negara-negara lain sudah tinggi. Pembanding kita sederhana, Filipina dan Vietnam. Filipina dan Vietnam itu kalau kita lihat income per kapita penduduknya di dalam US dollar lebih rendah dari Indonesia, tapi konsumsi ayamnya lebih tinggi. Itu kenapa? Kesadaran masyarakatnya itu. Nah, untuk itu memang kita perlu untuk mari bersama-sama, terutama stakeholder, menyadarkan masyarakat untuk bisa mengkonsumsi protein hewani yang dari produk ayam, terutama telur dan daging ayam ini lebih meningkat lagi, karena itu akan menjaga imunitas tubuh. Satu. Kedua, juga pasti meningkatkan kecerdasan
dan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka-mereka yang mempunyai anak kecil ya, balita ya, sampai 7 tahun, 8 tahun itu jangan sampai kekurangan gizi. Kita akan menghindari stunting, yang sampai sekarang stunting itu belum bisa terlepas di Indonesia. Bahkan penelitian terakhir yang saya baca beberapa waktu yang lalu, Indonesia itu IQ-nya nomor 2 dari bawah. Itu sangat memalukan sebenarnya. Itu kalau kita bicara mungkin average ya, saya tidak tahu bagaimana caranya mereka. Nah, sementara itu dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk untuk perkembangan industri ini, sehingga di kemudian hari kita mesti harus jauh lebih waspada dan jauh lebih konsentrasi. Oke, jadi untuk tahun depan tuh bagaimana? Dan tahun-tahun berikutnya, ingat loh, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengatakan tahun 2023 tahun gelap. Waduh, rakyat ya kaget kok ada kata-kata tahun gelap. Cuman ada satu hal yang harus kita yakini, meskipun di dalam gua gelap, kita harus mempunyai lilin, kita harus mempunyai cahaya, meskipun itu cahayanya kecil, minimal untuk panduan. Jadi kita jangan sampai terus gelap, mata kita ikut tertutup. Jadi kita harus tetap mempunyai planning yang cukup bagus dan cukup kuat ya. Kalau saya mengatakan bahwa, menurut saya bahwa bisnis di dalam usaha makanan ini tidak akan ada habisnya, tidak akan ada habisnya. Terus kita akan bisa mengikuti perkembangan, apalagi penduduk kita juga bertambah, tidak akan ada habisnya. Ya hanya saja untuk menjaga industri di dalam negeri, yang utama adalah keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan, keseimbangan antara supply dan demand ini harus terus dijaga. Kalau supply, ketersediaan itu gampang hitungnya, tapi kalau demand ini yang paling susah. Maka dari itu kita harus terus berupaya segala lini, terutama stakeholder petani ini, jangan capek-capek untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat pentingnya meningkatkan konsumsi protein hewani, pentingnya meningkatkan konsumsi protein hewani khususnya dari telur dan dari penugasan telur dan ayam, karena itu merupakan produk yang termurah dengan protein yang paling bagus. Nah, perubahan pola konsumen ada, maka kita ikuti kemana konsumen itu maunya, kita ikuti mereka. Nah, disitulah yang perlu kita mesti waspada, rekan-rekan semua. Jangan bernafsu untuk langsung mengembangkan besar-besaran, tapi ikuti perkembangan dan ikutilah dari hulu sampai hilir dengan baik, sehingga ketersediaan kualitas bagi produk ayam itu sendiri dan harganya pun terjangkau bagi masyarakat. Itu yang saya harapkan untuk tahun depan. Memang orang kalau bicara soal krisis, waduh krisis, ada yang menyepelekan. Alah, paling krisis itu sebentar, krisis itu cuma udah bisa. Ini terjadi perubahan pola bisnis, perubahan cara pandang, perubahan pola konsumsi, sehingga dalam rangka penyesuaian ini sudah pasti akan ada dinamika di dalam bisnis yang kadang-kadang up, yang kadang-kadang down. Nah, kita harus tetap waspada untuk bisa menyikapi hal-hal seperti itu. Untuk meningkatkan konsumsi produk perunggasan terutama pada masyarakat, kita semua stakeholder tidak boleh lelah untuk terus berusaha campaign ya, meningkatkan konsumsi. Tidak boleh lelah, baik dari tingkat RT, RW, camat, kelurahan dan sebagainya. Kalau yang di masjid ya kita bicara soal ayam, yang di gereja juga mungkin kita bicara soal ayam, yang di pura juga mari kita juga bicara soal ayam, bahwa pentingnya ayam itu terus. Jadi jangan sampai lelah untuk berpromosi, berusaha semaksimal mungkin, pasti ada efeknya, karena yang namanya promosi itu intangible ya, tidak akan mungkin efeknya langsung, tapi itu adalah perubahan mindset yang mungkin insya Allah bisa kita cetak. Begini ya, jadi saat manusia itu dilahirkan, itu ada otak kecil yang ada di otak kita ini, itu
ada yang namanya gelombang-gelombang di otak kecil itu. Itu yang dinamakan sulcus dan giri. Menurut teori, makin banyak gelombangnya, dia akan makin cerdas. Dan kecerdasan itu datangnya dari protein hewani. Nah, ini yang perlu kita yakini, ya, kecerdasan datangnya dari protein. Makanya dengan mengkonsumsi protein hewani, cari yang termurah atau apa saja tergantung dari ekonomi kita. Insya Allah kita selain genetik yang menentukan, juga environment dengan konsumsi itu akan bisa meningkatkan SDM kita. Karena kalau SDM kita kuat, negara ini kuat. Ya, tapi kalau kita terlambat, otak kecil ini sudah kadung lubang karena kekurangan protein, itu permanen, itu akan menjadi beban keluarga dan nantinya beban negara. Sedangkan kalau itu diisi dengan protein, itu akan SDM-nya akan bagus dan itu akan meringankan keluarga dan bisa meringankan atau membantu negara. Itu yang penting diingat rekan-rekan. Mari kita tingkatkan konsumsi protein hewani melalui cara-cara harian yang kita lakukan dengan meningkatkan konsumsi ayam dan telur. Kalau kita kalkulasi, memang kalau di negara berkembang, kalau Indonesia masuk negara berkembang, setiap peningkatan konsumsi per kapita itu umumnya hanya 2% yang digunakan untuk konsumsi protein hewani. Nah, mari kita terus kejar kalau bisa lebih, dan ingat bahwa unggas itu perannya untuk konsumsi hewani secara keseluruhan itu hampir 70% yang ada di Indonesia itu untuk konsumsi hewani itu dari unggas. Yang 30% sisanya ada sapi, kambing, babi, dan sebagainya. Nah, ini terus harus kita jaga karena memang faktanya termurah dan tergampang. Mau bikin sate ayam bisa, sop ayam bisa, kemudian rendang ayam ya mungkin bisa, kemudian mau telur balado, mau apa, lebih fleksibel. Ya, nah, ingat bahwa kita mengkonsumsi ayam tujuannya adalah mengkonsumsi proteinnya, sehingga marilah kita pelihara ayam dengan baik dan kita potong prosesnya dengan baik dan halal, sehingga proteinnya tetap akan bisa masuk ke tubuh kita dengan optimal. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pesannya demikian. Saat ini dan ke depan itu adalah eranya untuk kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder, siapapun dia. Tidak bisa individu lagi sudah. Ini di mana-mana di negara manapun juga sudah demikian. Jadi kita harus bersama-sama membangun, bersama-sama kita ini meningkatkan produktivitas, bersama-sama kita meningkatkan konsumsi, sehingga harapannya semua lapisan, even small percentage, bisa mendapatkan satu manfaat atau satu benefit. Yang saya khawatirkan, apabila kita tidak bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik, barang-barang import akan masuk. Nah, kalau barang-barang import masuk, sudah kita bisa punya contohnya lah. Sekarang protein-protein hewani yang bisa yang tergantung sama import. Nanti kalau sampai kita tergantung import, itu akan terjadi food trap. Ketergantungan terhadap import di bidang makanan itu bahaya untuk ketahanan nasional. Kalau sampai presidennya sana tidak suka sama presiden Indonesia, di stop saja makanannya, ribut nanti Indonesia ini.